Berapa sih budget yang harus disiapkan untuk jalan-jalan di Sabang dan Banda Aceh? Hai everything, saatnya kita memasuki spill untuk harga pada saat liburan ke Banda Aceh dan Sabang. Buat yang penasaran, boleh nonton ini sampai habis ya. Jadi video ini aku mulai pada saat kita udah sampai di Banda Aceh ya. Soalnya kalau dari Pekanbaru itu kelamaan dan juga kayaknya biayanya terlalu mahal ya. Oke, kita mulai dari bensin dulu ya. Bensin kita habisin dari Medan ke Banda Aceh. Untuk sekali pergi aja sekitar 500 sampai 600 ribu. Itu tergantung dari mobilnya masing-masing. Di luar makan dan juga tol. Kalau tol sekitar 64 ribu. Karena kita cuman ketemu tol itu sekali aja di daerah Sigli. Terus sesampainya di Banda Aceh, kita langsung nginap di penginapan yang paling murah. Tipe penginapannya tuh kayak Oyo gitu. Cuman aku nggak bakal spill. Soalnya sangat-sangat tidak worth it. Dan jangan terlalu banyak berharap dengan harga 147 ribu. Dapat kamar tidur yang nyaman. Soalnya aku sama Putri itu punya prinsip. Kalau kita sampainya malam kayak gini, kita harus pilih penginapan yang paling murah gitu ya. Tujuannya supaya menekan budget liburan kita. Lanjut lagi untuk keesokan hari kita memilih untuk staycation di suatu resort. Tepatnya itu di Aceh Besar, sekitar 20 menitan dari kota Acehnya. Nah, resortnya itu adalah Dekaluna Resort. Untuk harga per malamnya itu kita dapat di 1.500.000. Untuk resort ini aku sharing sama Putri. Jadi per keluarga cuman 750 ribu aja. Menurut aku resort ini tuh besar banget. Itu bisa diisi 3-4 keluarga karena sangat-sangat luas dan kamarnya juga luas. Juga sudah dapat dapur seperti ini dan alat-alat masaknya juga super lengkap. Terusnya juga mendapatkan pemandangan yang bagus banget. Dan siang hari kita keluar dari resort, kita lanjut main ke Museum Tsunami. Museumnya berbayar, satu orang sekitar 15 ribu aja. Itu nggak ada batas waktu sama sekali. Jadi kita bisa keliling sepuasnya. Lalu pada malam kedua kita nginap lagi. Nama hotelnya adalah Grand Permata Hati Syariah. Harga per malamnya di hotel ini sekitar 300 ribu. Kalau sama sarapan itu 350 ribu. Nah, karena jadwal kita ke Sabang itu pagi, jadi kita nggak ambil ingkut sarapan. Hingga kita kena di harga 300 ribu. Oke, keesokan harinya kita langsung berangkat ke Sabang menggunakan kapal Roro. Yang harga tiketnya 450 ribu per mobil. Itu sudah include orang di dalamnya. Dan untuk membeli tiketnya itu secara online di aplikasi Verizi. Saran aku supaya kita kebagian tiketnya. Tiketnya di H-3 sebelum berangkat. Lalu setibanya kita di Sabang, kita lanjut lagi staycation. Salah satu penginapan yang sangat terkenal di Sabang. Nama penginapannya adalah Freddy's Resort Sabang. Harga kamarnya itu berbagai macam. Kita ambil ini di harga 500 ribu. Udah dapat 2 kasur yang besar. Satu lagi adalah kasur yang single. Kamarnya lumayan luas dan juga udah dapat kulkas, lemari, air minum, pemanas air dan juga kamar mandinya yang bersih dan juga mendapatkan water heater. Cuman minusnya di sini adalah tidak pakai AC, cuman memakai 2 kipas. Tapi meskipun pakai kipas di sini tuh lumayan dingin kok. Lalu di hotel ini juga peraturannya tuh sangat-sangat ribet ya. Karena kita harus check out di jam 11 siang. Kasur tidak boleh ada noda yang susah hilang. Kalau misalnya ada noda, kita bakalan kena denda setengah harga dari harga hotel. Jadi kebersihannya benar-benar dijaga banget di penginapan ini. Nah, enaknya di Freddy's ini sudah ada kafenya yang mana harganya juga cukup affordable, nggak terlalu mahal. Sehingga kita nggak perlu keluar untuk cari makanan. Bonusnya lagi di sini pemandangannya benar-benar bagus banget. Kita bakalan bisa foto sepuasnya sampai gumoh. Oke, tepat di jam 11 siang kita langsung check out. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Pantai Iboy. Tapi sebelum itu nggak jauh dari Freddy's tadi ada namanya Ujung Karang. Mana ini adalah spot foto karang-karang gitu dengan air yang super jernih. Dan kalian tahu masuknya nggak bayar sama sekali alias gratis. Setelah puas foto-foto di Ujung Karang, kita lanjut ke Pantai Iboynya. Sesampainya kita di sini kita benar-benar bingung banget mau nginap di penginapan mana. Terus bingung juga karena penginapan di sini tuh tidak masuk di Traveloka. Sehingga untuk memesan penginapan kita langsung pilih aja mau penginapan yang mana. Untuk di Iboy kami milih penginapan yang murah aja. Satu malamnya sekitar 250 ribu. Karena kita 2 malam di sini jadi totalnya 500 ribu. Kita memilih penginapan yang murah-murah. Kita bakalan sering di luar daripada kita staycation di penginapan tersebut. Contohnya siangnya aja langsung main ke kilometer 0 untuk sekedar berfoto-foto dan makan rujaknya. Oh ya, untuk harga rujaknya cuma 10 ribu doang aja kok. Murah banget kan? Nah, kita lanjut lagi ke destinasi yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu melihat lumba-lumba dan snorkeling. Kali ini kita pakai pemandu. Mana aku memilih trip dari wisata Sabang. Kenapa aku pilih pemandu ini? Dari semua trip yang aku tanya, harga yang di wisata Sabang lebih murah daripada trip-trip yang lain. Kita dapat di harga 385 ribu per orang. Harga itu sudah termasuk melihat dolphin dan juga snorkeling. Lihat dolphinnya sampai sepuasnya sekitar 1-2 jam. Tergantung dari lumba-lumbanya itu sendiri juga ya, karena ini adalah lumba-lumba liar. Terus untuk snorkeling kita juga sudah dapat semua alat, life jacketnya, kacamata renangnya. Tenang aja buat yang nggak bisa berenang dibantu sama abang-abangnya. Terus di wisata Sabang ini pelayannya itu benar-benar bagus banget. Mereka sangat-sangat ramah. Kita bawel mereka tetap layanin dan ketawa-ketawa aja. Terus yang aku senengin hasil dari dokumentasinya itu benar-benar bagus banget. Jernih sejernih-jernihnya. Tampilan Angel gambar dan videonya juga bagus. Kita bakalan ambil videonya itu berulang-ulang kali sampai puas dan benar-benar bagus, baik video maupun hasil fotonya. Oke, pada sore harinya
selanjutnya kita lanjut untuk sunsetan di salah satu cafe. Nama kafenya aku lupa banget. Pokoknya ini kafenya tuh ala-ala Bali dan sunsetnya itu benar-benar bagus banget. Nah, hari terakhir kita lanjut pulang. Tapi sebelum pulang kita lanjut untuk makan mie kocok. Harganya mulai dari 15.000 sampai 20 ribuan. Kemudian kita lanjut lagi pulang memakai Kaparoro dan membeli tiketnya secara online di harga 450.000. Sesampainya di Banda Aceh, kita main ke Pantai Lampu. Satu orangnya dihargai 3.000 dan anak-anak gak bayar sama sekali ya. Terus dari Pantai Lampu kita lanjut nginap lagi di hotel yang sama, Permata Hati Syariah, biaya 300.000. Nah, jadi total semuanya untuk 3 malam di Banda Aceh itu di angka 1.512.000 dan nominal tersebut belum sama biaya makan dan jajannya. Untuk di Sabang selama 3 hari total yang kita habiskan di angka 2.285.000. Oh ya, tidak lupa bensin di angka 1 juta dengan perjalanan pulang pergi, sehingga total semuanya di angka 4.797.000. Nah, kalau kita bulatkan dengan biaya makan terus dengan biaya yang tak terduga, lalu tidak lupa dengan oleh-olehnya, mungkin semua totalnya di angka 6 juta sampai 6.500.000. Dan itu adalah nominal satu keluarga, berisikan 2 dewasa dan 2 anak-anak. Menurut aku itu sangat-sangat worth it. Apalagi di Banda Aceh dan di Sabang itu pemandangannya tuh sangat-sangat luar biasa. Pengalaman berharganya juga kita bisa dapat. Jadi aku doain ya, semoga kalian yang nonton video aku ini bisa jalan-jalan ke Banda Aceh dan juga ke Sabang. Oke deh, terima kasih ya sudah nonton vlog aku. Tetap tersenyum meskipun gigimu berwarna kuning.